Halo Capricorn, welcome to your reading. Reading ini untuk kamu di bulan April 2022. So, this is general reading for the Sun, Moon, Rising sign. Dan aku di sini Vedic Astrology, ya, Vedic Astrologer. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan Western Astrology, tapi aku lebih suka Vedic saja dan lebih satu frekuensi sama Vedic Astrology. Jadi mungkin untuk Sun, Moon, Rising kalian bisa bergeser sedikit. Kalau misalnya biasanya kalian di Western itu Capricorn, contohnya, bisa jadi ketika di-convert ke Vedic Astrology, sebenarnya kalian itu Sagittarius. Ya, kayak gitu, ya. Dan mungkin Capricorn kalian di 7 house kalian atau di 10 house kalian. Buat kalian yang pengen readingnya aku baca bener-bener, kalian boleh sih konsul ke aku. Biar lihat beneran placement kalian dan aku bisa jelasin sedetail mungkin. Nanti aku kasih e-booknya berdasarkan kalian sendiri. Jadi ini kayak personal data diri kalian yang aku reading dan aku bikin reportnya. Jadi bisa jadi panduan buat kalian mengembangkan diri. Dan natal chart kalian itu adalah dari umur kalian 0 ya sampai kalian dipanggil semesta kembali, you know, like a death card. Not literally a death card, tapi maksudnya keadaan kalian dari baru lahir sampai meninggal gitu ya. Jadi di natal chart itu ada prediksi. Nah, dan bukan berarti kalian tidak bisa merubah hidup atau takdir hidup ya. Karena di sini istilahnya natal chart itu kayak buku aja. Jadi buku panduan ketika kalian membeli mobil misalnya dan badan kalian itu mobil. Jadi kalian bisa merenov mobil tadi apapun instruksi panduannya. Jadi referensi lah jatuhnya gitu ya. Alright, so that's the opening. Sambil aku ngasih info juga, I will shuffle untuk Capricorn di sini. Siapa aja yang Capricorn, welcome. Kalau kalian baru bergabung, salam kenal ya. Kalau kalian sudah lama, halo, sehat selalu. Oke. Aku nanti bakal bikin podcast lagi juga. Aku podcast banyak banget untuk self development lah, karena aku ngerasa secara mental health dan psikologi orang banyak banget butuh asupan cinta. Wow, Capricorn, ini yang keluar kambing juga loh. Look at the picture. Free yourself. Lepaskan diri kamu, bebaskan diri kamu. It's time to take back control of your life. Nah, jadi mungkin selama ini kalian ngerasa kurang ada control, kayak semesta atau mungkin Saturn kalian kan kuat ya, Saturnus, planet delay, planet disiplin, planet disuruh sabar, planet lamban gitu ya, pergerakannya beda sama Merkuri yang set gitu kan. Saturn tuh yang muternya pelan gitu. Jadi sama kayak karma kalian juga, you know. It's take time, butuh waktu untuk melakukannya. For example, kalian pengen punya anak gitu ya, dan kalian pengen punya anak dalam 3 bulan, ya nggak bisa, harus hamil dulu, minimal banget kayak 8 bulan setengah lah kan, baru bisa punya anak kalau kalian pun mengandung itu. Jadi ya itu ketetapan alam yang nggak bisa dirubah sih, dan setiap orang kan Saturnnya berbeda-beda. Nah ini dia yang perlu dijelaskan. Jadi buat kalian yang Capricorn belum tentu kalian itu kuat Saturnnya. Bisa jadi Mars kalian yang sebenarnya kuat, planet anger. Nah, orang-orang yang punya anger issue atau bergairah tapi pemarah biasanya kan Marsnya kuat itu. Atau orang-orang yang suka militer, army kind of stuff, perang-perang, sport, olahraga, itu biasanya Marsnya kuat. Dan jealousnya juga kuat banget. But ya itu kayak informasi aja ya. Kalau mau reading personal bisa banget, boleh cek website aku, boleh DM aku, boleh WhatsApp aku. Nanti kita atur waktu aja. So let's see the Capricorn energy here. Oh, udah yang keluar sebenarnya. Nyangkut ya. Wheel of Fortune.
Seven of Wands. Oke. Jadi ya guys, kalian ini sekarang sedang menanam benih pondasi untuk keberuntungan kalian di masa depan. Aku ngerasa ini cinta, finance of course. I mean Capricorn always love finance. Tapi di sini kayak aku ngerasa cinta, gairah, passion, desire yang sedang kalian bangun itu. Aku ngerasa kayak gitu. It's actually good. Nah iya bener, sedang kalian bangun pelan-pelan tapi pasti. Kayak gitu gak apa-apa ya, pelan-pelan tapi pasti. Memang mungkin kayak ngerasa aduh lambat banget sih ini. Sabar. I know it's not easy. Ini aku ngomong ke diri aku sendiri juga, sabar. Karena kita kan dalam diri kita nih banyak banget apa ya, ego, perasaan. Itu kan beda-beda tuh. Ego beda, perasaan, emotion, hati beda, logical mind beda, feeling beda, belum lagi karakter your personality gitu ya. Kadang moody, kadang hormon apalah gitu, you know. Sometimes we're not ourselves. Dan pikiran kita itu bukan kita. Tuh. Kayaknya ada yang bakal married ya, atau merencanakan married. Aku ngerasa dalam 1 atau 2 tahun ke depan ini bakalan married sih. Banyak yang Capricorn placement. Entah Capricornnya di 7th house maybe, atau Capricornnya di like rising atau first house. Ya. Sama moonnya di Capricorn. Jadi sun moon risingnya di Capricorn ini bisa, aku ngerasa kuat kayak gitu. Bisa married dalam waktu 1-2 tahun ke depan. Maksimal 3 tahun. Ini karena placement Saturn kalian juga sih. Kalau di Vedic Astrology, jadi ngaruh dia memang. Ketika planet tertentu terletak di mana gitu. Itu. Ya tapi, oke. Hampir mirip dengan Sagittarius tuh kartu kalian itu. Oh, see, I just say Sagittarius and Sagittarius come up. Broken heart, patah hati, sedih. Aku gak ngerti nih, kalian sedihnya itu sedih karena orang baru, orang lama, tapi kalian kayak sedih, patah hati. Aku ngerasa kalian sedih harus memilih satu pilihan. Atau aku ngerasa ini kalian putus sama karmic relationship kalian. Mungkin kalian gak pernah jadian, tapi maksudnya ada hubungan yang on and off kayak gitu. Entah FWB lah namanya, hookup buddy lah namanya, TTM-an, ataupun apapun yang tanpa status, tapi sebenarnya kalian tuh terikat nggak jelas gitu ya. Situationship kali aku bilangnya ya. Dan memang banyak bimbangnya ini, maju mundur kayak gitu. It's not for everyone guys, it's not for everyone. Jadi buat yang ngerasa aja ya energinya ini. Oke, karena aku ngerasa ada cewek atau cowok yang mau duit kalian aja ini, atau memanfaatkan kalian dari segi materialistik. Ini kalian pasti tahu orangnya deh. Si cowok atau si cewek matre ini. Free yourself, beneran tuh. Free yourself. Biar kalian ngedapetin true love-nya. Karena April tuh bagus untuk cinta juga loh. Ya karena Venus kan. Ya travel ke luar negeri. Nggak sabar travel ke luar negeri. April kalian bakal traveling ke luar negeri, atau gebetan kalian yang di luar negeri, atau pacar kalian atau siapalah dari luar negeri bakal ketemu sama kalian akhirnya di bulan April. Oh my god, finally, right? Setelah after all these years pandemic and stuff, ini kemungkinan besar terjadi. Jadi yang long distance segera bertemu sama, ya nggak pun long distance negara, yang kota juga kayak gitu ya. Lebih mudah untuk bertraveling di bulan April ketimbang bulan-bulan sebelumnya. The Chariot and the Hangman. Ini bener-bener let it go to the flow. Let it go. Can't take it anymore.
Let It Go. Tapi aku suka banget lagu itu loh. Ya. The storm doesn't bother me anyway. Jadi ini lagu tentang kayak ya udah permasalahan itu tidak akan mengganggu aku lagi. That's actually powerful. You know, pesan dari lagu itu bagus sih. Aku suka. Okay, so free yourself. Dan itu sih yang paling penting ya. Untuk ngedapatin keberuntungan, kalian memang harus melepas karma. Karma itu apa? Ujian, pelajaran. Karma itu bukan cuma untuk agama tertentu ya. Agama itu, karma itu bukan hanya milik agama tertentu, but it's actually hukum alam. You know, what you give is what you get. Apa yang kalian tanam itu yang kalian dapatin. Kalau kalian nanam bunga, bunga mawar for example, ya kalian pasti dapetannya bunga mawar kan. Jangan berharap kalian ngedapetin anggrek. No, it's still rose gitu kan. That for example. So anyway, thank you so much for watching Capricorn. I'll see you in my next videos. Bye.